Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Bitcoin amazing ya teman-teman sekalian. 2-3 hari terakhir ini claim 60.000, reject dari 60.000, hari ini balik claim 60.000 lagi. Pergerakan makin membuat market semakin galau saya rasa ya. Yang FOMO maupun yang FOMO dan fear akan sell the news event itu benar-benar meningkatkan kekhawatiran para pelaku pasar. Nah, sebenarnya kalau kita udah ngelihat progres market yang seperti hari ini, besok pun kalau andai kata ada sell the news event, mungkin akan lebih sedikit lega ya. Dalam artian market sudah bounce atau rebound terlebih dahulu. Nah, di sini saya pengen sharing yang menurut saya atau opini saya di sini menjadi salah satu penyebab dari market yang relatif agak lebih positif teman-teman sekalian. Dan itu alasannya adalah Bank of Japan. Jadi teman-teman, saya nggak tahu kalian perhatiin atau enggak. Terakhir kali di live streaming saya ada sempat bilang this week itu yang crucial tuh sebenarnya bukan cuman FOMC-nya dan bukan cuman economic projection-nya atau SEP, singkatan dari summarize of economic projection, tapi ada pun BOJ teman-teman atau Bank of Japan itu bakal memberikan keputusan suku bunga juga, dan itu akan diadakan pada hari Jumat. Kemudian berselang beberapa jam teman-teman baru ada press conference-nya. Jadi sedikit beda nih. Kalau misalkan Federal Reserve atau FOMC itu dia interest rate decision, kemudian 30 menit kemudian langsung dilanjut ke FOMC press conference. Jadi biasanya Jerome Powell langsung kasih statement, kasih penjelasan dan bagaimana positioning mereka seperti apa gitu ya. Nah, but from Japan teman-teman sekalian ini lama. Jadi kalau kita lihat di sini BOJ atau Bank of Japan itu interest rate decision-nya di hari Jumat jam 10 pagi, kemudian jam 1:30 siang tuh baru ada BOJ press conference. Selisihnya kayak sekitar berapa tuh? Ya sekitar 2 jam, 3 jam 30 menit teman-teman ya, hampir 4 jam. Jadi ini bakal krusial sekali. Nah, cuman kita hari ini dapat rumor nih teman-teman ya dari The Japan Times, dan adalah beberapa yang mengcover termasuk WSJ salah satunya. Intinya di sini saya nggak perlu bacain secara detail ya, intinya aja teman-teman bahwa Japan itu kelihatannya bakal nge-hold rates mereka itu untuk di angka yang sama. Itu artinya kemungkinan besarnya Jepang itu nggak akan memberikan surprise attack lagi kayak waktu yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini begitu news ini keluar, harusnya ya respons positif daripada market itu langsung menambahkan daya tarik ya untuk para pelaku pasar tuh buyback kembali untuk aset seperti Bitcoin. Nah, menariknya teman-teman sekalian, kalian pasti mungkin rata-rata nggak perhatiin gitu ya, tapi kalau kita lihat hari ini S&P 500, Nasdaq itu justru malah cenderung terkoreksi di saat Bitcoin-nya yang lagi relatif bullish banget. Ya walaupun kita ngelihatnya jamnya mirip-mirip ya, kalau kita lihat sih begitu tadi masuk jam 12.30 malam baru tuh Nasdaq mulai drop, S&P 500 mulai drop. Begitupun dengan posisi Bitcoin ya, itu mulai masuk jam 12 tuh udah mulai stop atau udah mulai slowing down momentumnya, and then start pullback atau start drop. Nah, kalau balik lagi teman-teman, I think one of the reason adalah karena sentimen positif ini. Ini udah dari siang by the way beritanya. Jadi kalau saya refresh itu udah 12 jam yang lalu teman-teman sekalian ya. Ini udah lama sekali dan impact-nya udah terasa gitu di market. Jadi saya pikir kondisi saat ini kita udah cuman lagi menerka-nerka aja ya terkait dengan bagaimana keputusan suku bunganya The Federal Reserve itu bakal di angka berapa ya. Ada yang memberikan argumen kayak pangkat suku bunga pasti tinggal 25 BPS atau 50 BPS. Iya, memang sudah pasti, tapi memang yang sekarang jadi concern kita adalah kenapa angka ini jadi turun ke 50 BPS gitu loh. Kalau tadinya ekspektasi publik adalah 25 BPS, kenapa jadi 50 BPS? Itu yang menjadi permasalahan sebetulnya. Nah, kenapa jadi permasalahan? Karena kalau misalkan The Fed melakukan pemangkasan suku bunga up to 50 BPS, itu artinya The Fed sendiri mengakui adanya resiko resesi itu bisa lebih meningkat.
Nah, di sisi lain teman-teman sekalian, kalau misalkan dia pangkas suku bunga 25 BPS, itu juga sama, impact-nya sebenarnya terhadap market juga nggak gitu bagus, karena in the long run 525 kayaknya kurang gitu loh, untuk membawa US itu bisa lebih tidak terlalu goyang lah kalau kita bilang gitu. Jadi ya untuk menghindari resesi ekonomi gimana caranya ya, sebisa mungkin dia harus memilih timing yang tepat. Nah kalau timingnya memang tepatnya adalah bulan September, tinggal pertanyaan berikutnya, angka yang tepat berapa? 25 atau 50? Nah ini The Fed lagi dilema. 25 bisa jadi resesi ya in the long run. Kalau 50 BPS berarti market berpikir jangan-jangan lu merasa ini beneran bisa resesi. Kenapa lu buru-buru? Kenapa nggak 25 aja tetap sesuai dengan yang sekiranya sudah disoundingkan oleh anggota-anggota FOMC sebelumnya. Dimana ada yang bilang juga kayak less likely lah untuk mangkas dalam kondisi yang relatif lebih cepat atau lebih tinggi angkanya. Termasuk salah satunya BlackRock yang bilang juga seperti itu. BlackRock sendiri percaya berarti dia pemangkasannya di angka 25 BPS. Kira-kira kayak gitu. Nah, implikasinya terhadap market secara sederhana, karena banyak orang yang pasti butuh kayak conclusionnya, ya pada intinya teman-teman sekalian ya, 25 BPS atau 50 BPS, menurut saya pribadi sih, it doesn't matter. In the end, di hari H, nanti malam teman-teman sekalian ya, karena kalian nanti pasti udah pagi nih ya, ntar malam nih berarti jam 1 pagi 1.30 ya, itu bakal menjadi pesta kembang api untuk market ya. Bakal ada ledakan yang luar biasa, dalam tanda kutip di sini ledakannya tuh dalam tanda kutip adalah ledakan yang ya high volatile tapi directionnya unclear. Kalau misalkan ada orang bilang sell the news, saya percaya juga akan hal itu, sebab Bitcoin selama 2023 itu sudah mengalami rally, dan itu salah satunya disebabkan oleh kepercayaan para pelaku pasar kalau The Fed akan pivot di 2023 akhir bahkan pada saat itu. Tapi ternyata undur jadi bulan Maret ternyata nggak jadi lagi. Ya kan, undur ternyata jatuhnya September. Nah, total udah 1 tahun tuh orang kecewa nungguin, tapi mereka udah terlanjur beli, udah terlanjur price in. Ya itu, jadi kalau misalkan kita ngelihat ada sell the news event, entah karena 25 BPS atau 50 BPS, I think it doesn't matter teman-teman sekalian. Yang penting, oke, what matters is, yang penting adalah di kuartal 4, likuiditas karena The Fed melakukan pemangkasan suku bunga itu bisa masuk ke market. Itu yang penting. Oke? Jadi kalau misalkan besok seandainya fireworks terjadi, jebret ya, ternyata kita nggak bisa dibilang ya masih tetap konsolidasi atau bahkan cenderung bergerak di bawah level 57.000. Karena hari ini kita ngelihat teman-teman sekalian ya, ini bukan bermaksud flat atau gimana, tapi saya coba jelaskan secara sederhana saja. Di sini tuh terdapat fair value gap, dan hari ini kita purchase nempel di situ, abis itu udah dapet reactionnya ya, ke reject kembali itu. Jadi kayak $60.000 memang masih menjadi area yang sangat sulit untuk bisa diklaim oleh Bitcoin in terms of daily close. Ya, so far kita sudah 3 hari, dan kalau misalkan hari ini dalam 4 jam ke depan Bitcoin masih nggak mampu bertahan di atas $60.000, ya itu artinya ini udah hari ke-3 ya teman-teman sekalian kita main di bawah level 60.000. Dan gak cuman itu, di saat yang sama kita bermain di atas EMA 21. Namun di weekly perspektifnya EMA 21 jadi resistance. Jadi gimana nih maksudnya ya kan? Weekly EMA-nya sebagai resistance, daily EMA-nya sebagai support. Intinya cuma satu teman-teman, kita tuh sideways, kita tuh konsolidasi, kita tuh nggak kemana-mana. Ini adalah party untuk mereka yang scalping, day trading saja. Tapi kalau misalkan teman-teman holders, Anda berharap in the long run atau secara jangka panjang, ya sabar-sabar sedikit teman-teman sekalian. Yang pasti nunggunya atau masa tunggunya udah mungkin nggak selama ketika Anda memasuki fase bear market di 2022. Kenapa? Karena 2022-nya banyak ya, karena 2022 yang bikin market bear masuk ke dalam fase bear market itu salah satunya adalah The Fed melakukan rate hike atau meningkatkan suku bunga. Jadi memang dia memperketat likuiditas di market, sehingga kalau teman-teman cek nih dari US M2 money supply ya, Anda bisa perhatikan teman-teman bagaimana di 2022 M2 money supply itu drop cukup signifikan. Sudah sejak April atau Maret ya 2022 dia turun
sampai kemudian di bulan April 2023 ya, so far 1 tahun tuh dia turun. Tapi sekarang kita udah ngelihat dia mulai mendongak. Memang sewajarnya kalaupun ada efek sell the news event, itu mungkin hanya temporary, bisa buat shakeout aja, buat orang-orang panik. Tapi setelah itu teman-teman sekalian, ekspektasinya adalah di kuartal 4 dan kuartal pertama 2025 kita bisa lihat Bitcoin start rally. Amin teman-teman sekalian. Dan in this case kalau kita lihat ya, ini by the way analisis yang kemarin teman-teman sekalian, yang kalau kalian nonton video sebelumnya ya, saya ada cerita kalau saya lagi scalping long on Bitcoin pada saat itu. Dan kalau kita lihat progresnya saat ini kita udah lagi dalam fase pullback-nya. Saya nggak tahu ya apakah ini akan jadi retracement atau enggak, but here's the fun fact guys, today banget ya, Bitcoin sudah memvalidasi higher high-nya. So, kita sudah punya new higher low. Ya, ini adalah trading range yang baru nih buat teman-teman ya. Kalau misalkan Anda mau trading jangka pendek, ini adalah high point sebelumnya, ini adalah higher low-nya, karena kita sudah melihat terjadi inducement dan testingnya pas banget 0,62%. Tadi saya pikir bisa turun lebih dikit lagi supaya dapat harga relatif lebih murah. Ternyata dari tadi pagi udah langsung mengalami rebound. Habis itu market structure shift terjadi pada sekitaran jam sore hari di New York, langsung dikasih 2 candle jumbo, dia create higher high-nya. So far yang saya lihat di sini adalah kita telah memiliki struktur yang baru. Di mana inducement berikutnya teman-teman? Jawabannya di sini ya. Kalau ini terjadi, itu artinya kita bakal punya higher low yang baru untuk next movement-nya. Ya, ini penting makanya teman-teman, kalau Anda perhatikan banget tuh ya di video yang swing high and swing low, cara identifikasinya, Anda harus yang ngerti itu yang kemarin saya jelaskan di previous video update. Secara struktur, kenapa saya percaya Bitcoin masih bisa naik? Ya, at least itu di video yang ini. Ya, ini harusnya nggak lama teman-teman ya. Saya coba untuk cari cuplikannya tipis ya. Iya, ini ya. Harusnya penjelasannya di sini nih. Saya ngasih detail banget penjelasannya bagaimana si harga pada Bitcoin itu. Sebenarnya kita ngelihat ya, dia hanya dalam fase retracement-nya. Jadi kita bukan totally bearish, tapi di sini memang masih ada harapan untuk kita melihat dia bersiap untuk creating higher high. Ya, nggak nyangka aja kalau misalkan prosesnya ternyata secepat hari ini gitu. Oke, so for now, yes, kita ngelihat dia sedang dalam keadaan pullback. Kalau lihat internal structure-nya juga kita melihat di sini ada opportunity ya, mudah-mudahan sih bisa retest sampai ke area order block. Jadi ini bisa jadi kesempatan untuk re-entry nih. Kalau misalkan ini terjadi dekat-dekat situ bisa jadi first entry atau first attempt. And then kalau misalkan ternyata nggak works, seandainya dia kena stop loss, dia bergerak ke bawah, ya udah ini inducement, mudah-mudahan bisa jadi setup untuk berikutnya. Tapi teman-teman, kalau udah dekat-dekat news kayak besok ya, FOMC press conference, itu udah bakal hot banget. Mendingan atau lebih baik jangan banyak-banyak trading deh ya, kurangin portion atau size transaksinya, dan ya coba teman-teman ya untuk lebih sabar aja, nunggulah kira-kira after FOMC hasilnya gimana. Yang penting buat teman-teman holders, seperti yang saya katakan, ini udah nggak lama lagi, mudah-mudahan kita bisa segera melihat ya market menyerap liquidity dengan baik dan pada akhirnya back to bullish again dan start the bull run untuk 2024 dan 2025. Amin. Oke, so teman-teman sekalian, thank you very much guys for watching and paying attention in this video. Semoga informasi bisa bermanfaat dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. So God bless to everyone. Have a nice day guys and bye-bye.